Untuk semua peserta bisa on cam pakai background yang sudah diberikan oleh panitia di grup atau melalui email. Udah tidur, jangan main lagi. Oke, saya ingin membuka acara ini dengan salam dan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di seminar daring tetap produktif dan inovatif di tengah pandemi. Perkenalkan, saya Francisca Putri Adelia selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat berkumpul bersama walaupun secara daring. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang hadir, semua partisipan dan pembicara kita, yaitu Bang Iwan Setiawan atau biasa dipanggil Bang John, sudah dapat hadir dan bergabung bersama kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jangan lupa terapkan 3M ya, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai acara ini. Seminar daring tetap produktif dan inovatif di tengah pandemi merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan acara pekan virtual Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila yang bertemakan Awal Tantangan dan Harapan 2021 yang akan membahas mengenai kegiatan pengembangan diri, minat dan bakat yang dapat ditumbuhkan untuk menghadirkan sifat inovatif sehingga dapat berkreasi di tengah pandemi ini. Nah, di akhir rangkaian kegiatan acara pekan virtual Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila akan ada pembagian door prize untuk 10 orang pemenang yang beruntung dan sesuai dengan kriteria dan syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan. Berikut syarat dan ketentuannya. Next. Peraturan peserta seminar daring. Yang pertama, peserta diperbolehkan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kamera video dan diwajibkan memasang mode sunyi pada mikrofon. Yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, dapat langsung menuliskan pertanyaan pada ruang obrolan Zoom. Pertanyaan yang tertera nantinya akan dibacakan oleh moderator atau saya sendiri pada sesi tanya-jawab. Yang ketiga, untuk peserta yang mengaktifkan video menggunakan pakaian yang sopan dan dianjurkan untuk menggunakan latar belakang virtual yang akan diberikan oleh panitia. Yang keempat, peserta diwajibkan untuk mengisi tautan umpan balik di akhir acara seminar daring untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang akan dikirimkan melalui surel. Nah, ini untuk mendapatkan hadiah senilai 2 juta rupiah yang udah tadi saya jelaskan. Gimana sih syarat dan ketentuannya?
Syarat dan ketentuannya yang pertama itu mengikuti 4 acara di pekan virtual. Yang kedua, memiliki 4 sertifikat sebagai bukti acara. Yang ketiga, jika mengikuti acara yang tidak memberikan sertifikat, dapat memberikan bukti berupa tangkapan layar atau foto saat acara sedang berlangsung. Kalian diwajibkan untuk open kamera kalian. Yang keempat, wajib follow Instagram @vcom_pekan virtual. Jadi kalian wajib banget follow Instagram vcom_pekan virtual ya. Yang kelima, batas pengumpulan form pukul 10 pagi tanggal 11 Januari 2021. Selanjutnya, ada prosedur pengundian. Yang pertama, akan diadakan pukul 1 siang tanggal 11 Januari 2021. Yang kedua, pengundian ditayangkan secara langsung melalui Instagram @vcom_pekan virtual. Yang ketiga, individu yang terpilih wajib berkomunikasi dengan panitia melalui direct message atau pesan di Instagram dengan batas waktu 1 kali 24 jam. Jika dalam batas waktu yang sudah ditentukan tidak menghubungi panitia tersebut, maka hadiah akan diberikan kepada individu lain. Nah, diingat ya teman-teman, jangan sampai lupa. Oke, tadi udah baca syarat dan ketentuan door prize dan untuk mengikuti acara ini. Sekarang saya ingin memperkenalkan pembicara kita siapa sih? Nah, acara kita pada siang hari ini dihadiri oleh narasumber yang sudah berpengalaman di berbagai bidang, seperti bisnis, organisasi, dan sebagainya, yaitu Bang Iwan Setiawan atau bisa kita panggil Bang John. Beliau ini merupakan seorang pendiri dari komunitas fotografi bernama Kamera Ria Jakarta. Pasti ada yang tahu kan, atau belum ada yang tahu, nanti aku jelasin. Berikut saya bacakan pengalaman dan pencapaian dari beliau. Beliau pernah memenangkan Champion Latte Art di Medan tahun 2013. Mohon maaf, tadi ada trouble. Oke, saya lanjutkan ya. Beliau pernah memenangkan Champion Latte Art di Medan tahun 2013. Beliau juga pernah memenangkan Champion ILAC tahun 2014 dan 2015 di Indonesia. Beliau juga pernah memenangkan WLAC di tahun 2015 itu di dunia ya, di urutan ke-13. Selanjutnya, beliau juga pernah memenangkan ILAC tahun 2016 di Indonesia dengan urutan ketiga. Pernah memenangkan juara ketiga Singapore Latte Art Throwdown 2016. Selanjutnya, pernah memenangkan juara kedua Indonesia Aeropress Championship tahun 2016. Dan beliau juga ex-trainer Common Ground Coffee Roastery, penemu Kamera Ria Jakarta, dan pembuat tumbler botol minum berubah warna. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara seminar daring kita hari ini, yang berjudul Tetap Produktif dan Inovatif di Tengah Pandemi. Kepada Bang Iwan Setiawan, saya persilakan memaparkan materinya. Nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan pertanyaannya dengan singkat dan jelas di kolom chat Zoom dan akan dipilih untuk dibacakan dan dijawab oleh Bang Iwan Setiawan. Silakan Bang, untuk tempat dan waktunya saya persilakan.
Tes. Oke. Iya. Ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan, salah satu pendiri dari Kameraria Jakarta yang sudah hampir 2 tahun lebih berjalan. Ya. Kali ini kita akan bahas caranya belajar produktif dan inovatif untuk bertahan dari tantangan di era pandemi. Gitu. Next. Kita akan mengetahui makna produktif dan inovatif. Ya, itu kita akan membedakan antara pengertian dari produktif dan inovatif sebelumnya. Oke, next. Produktif itu adalah merupakan usaha atau kemauan untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan. Yang dengan kata lain, kegiatan ini banyak macamnya ya, produktif. Kegiatan ini biasanya adalah sesuatu yang berbau dengan bisnis yang akan menghasilkan pendapatan untuk diri sendiri ataupun dengan orang yang ada di sekitar kita. Contohnya di masa pandemi ini saya dan komunitas Kameraria Jakarta menciptakan industri kecil seperti berdagang apa saja yang bisa dilakukan dengan keadaan yang saat sekarang ini. Ya, yang jenisnya adalah mungkin yang akan kita konsumsi sehari-hari dan yang pasti kita akan melakukan memasarkannya adalah di media sosial, karena di masa pandemi ini kan banyak sekali ya, saya termasuk kegiatannya kan saat pandemi awal itu adalah ya di rumah gitu, di rumah atau mungkin ada yang di kosan atau yang ada yang bertempat tinggal jauh dari rumah gitu. Nah, produktif ini adalah kita harus aktif ya, jadi membuat sesuatu yang menghasilkan, terutama ya untuk kelanjutan dari pendaringan keuangan kita masing-masing. Inovatif adalah kemampuan mempunyai ide yang untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Kenapa kita harus inovatif? Karena biasanya di Kameraria Jakarta tuh saya pribadi adalah termasuk orang tersebut, termasuk komunitas tersebut, karena biasanya kita menciptakan ide-ide yang belum pernah dari komunitas lain terjalankan dari inovasi tersebut. Biasanya ini yang dimaksud adalah sesuatu yang baru, melakukan terobosan-terobosan yang tidak terpikirkan. Biasanya ide-ide ini timbul kita melakukan dari kegiatan sehari-hari, aktivitas, jualan, gimana caranya kegiatan komunitas. Tapi memang agak repot melakukan kegiatan dikarenakan ya langkah-langkah yang emang sangat panjang prosesnya. Nah, contohnya untuk penggunaannya ya, kalau buat inovasi yang baru, biasanya di masa pandemi ini kan kita kadang suka diwajibkan untuk memakai masker, gitu kan. Terus hand sanitizer, terus jarak jarak dekat dengan orang, walaupun dengan orang rumah sendiri. Gitu. Nah, biasanya kalau pakai masker, contoh yang baru. Kalau pakai masker kan biasanya kendala tuh antara kuping yang sakit gitu kan, yang terkena lama dengan tali maskernya kan pasti ada tali masker tuh. Biasanya tuh kadang-kadang kita buka masker juga kan menggunakan tangan langsung, terus kita taruhnya di tempat mana aja gitu kan. Ya, tapi kadang-kadang terpikirkan tempatnya steril, hygiene atau tidak. Nah, biasanya dari teman-teman yang menggunakan itu biasanya ada sih beberapa teman dari Kameraria Jakarta tuh menciptakan sesuatu terobosan baru. Dan contohnya masker ini, saya pakai masker nih kan, pakai masker, tapi ini saya menggunakan strap buat maskernya. Jadi kalau kita lagi menggunakan makan atau minum, kita bisa lepas masker ini ya di depan badan kita. Jadi tali ini sebagai penyangga. Nah, ini adalah suatu inovasi yang baru. Dan ini juga biasanya kita mempunyai, biar si maskernya tidak terlampau panjang gitu ke bawah, kita mempunyai ada penyetel adjusternya.
penyetel ini untuk sesuai dengan ukuran apa yang mau panjang atau pendeknya si tali masker tersebut. Contohnya itu. Nah, ini adalah suatu kegiatan yang inovatif, yang baru, ya, yang kita bisa lakukan. Contoh kecilnya dari kegiatan yang sehari-hari yang di masa pandemi ini. Terus banyak lagi sih contoh-contohnya tuh kayak apa ya? Misalkan menciptakan sesuatu barang atau staff kita, favorit kita tuh biasanya yang menggunakan makanan dan minuman, karena di masa pandemi dan corona ini kan biasanya sangat rawan tuh. Nah, kita kadang-kadang kan suka agak, kalau nggak masa pandemi kadang-kadang bisa minum per gelas itu bisa bagi dong gitu kan sama teman, kadang nggak enak, ya udah minum aja gitu. Nah, kita menciptakan sesuatu kayak tumbler atau botol minuman dengan desain yang bisa dipesan sendiri, dan kayak sesuai dengan keinginan kita. Kita menciptakan tumbler tersebut. Cuman tumblernya ini bedanya adalah kita dapat kayak ada jadi ada punya suhu temperatur di sini. Jadi kita bisa tahu temperatur minuman atau air yang ada di dalam ini tuh berapa sih temperaturnya. Gitu. Terus ini adalah salah satu yang sudah pesanan dari yang kita buat sebelumnya, tumbler Camera Jakarta dari kedai kopi, jadi bisa warna, jadi bisa request sesuai masing-masing. Ini bisa dilakukan di rumah. Nah, itu loh maksudnya yang inovatif itu, yang orang lain nggak kepikirkan, tapi kita bisa membuat sesuatu itu yang baru, dengan pastinya kita akan merasakan sendiri gitu. Misalkan repot nih sama apa sih namanya, sama masker gitu kan, naruhnya di mana aja takut kotor dan segala macam, ya karena kerepotan tersebut, karena langkah-langkah kerepotan tersebut, jadinya kita menciptakan ya strap kayak gini, dan itu biasanya kita pasarkan di media online atau dengan teman-teman komunitas sendiri atau ya teman-teman main sendiri gitu. Jadi mereka akan promosi secara langsung dan jadinya promosi gratis karena lewat teman. Yang pasti sekarang semua di media online akan cepat gitu. Karena kayak misalkan dari bahannya juga kan gampang di media online masa sekarang itu sangat gampang. Jadi itulah salah satu kreativitas yang inovatif, yang baru. Nah, lanjut. Nah, kadang-kadang kan kita suka bingung tuh, apa sih sebenarnya produktif dan inovasi kreativitas kita di rumah gitu kan, dalam masa sekarang ini. Kadang-kadang kita suka bingung harus bagaimana gitu kan. Nah, kita harus mencoba hal baru. Hal barunya apa? Hal barunya adalah biasanya satu itu mengetahui minat dan bakat diri. Ya. Kedua, berani mengambil keputusan. Ya, anggap aja diri kita itu pemimpin. Jadi kita harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Terus kita harus pede, kita harus yakin pada diri sendiri, kita harus optimis. Yang keempat adalah kita harus berulang, harus konsisten dalam menjalani hal-hal baru. Gimana sih caranya? Nah, kita harus aktif, apalagi di masa sekarang ini gitu kan. Di masa sekarang masih banyak biasanya orang yang emang benar-benar takut gitu untuk keluar rumah. Tapi gimana caranya kita harus bertahan hidup, itu harus menciptakan kreativitas di rumah. Kadang-kadang tubuh kita kan harus banyak bergerak tuh. Nah, kadang-kadang kalau kita terlampau lama di dalam ruangan, kita biasanya di kepala kita tuh, di otak kita tuh akan kurang oksigen. Nah, ini yang kita butuhkan. Kalau udah kurang oksigen, biasanya kita akan kayak merasa pusing, penat gitu kan. Semuanya tuh jalannya jadi buntu gitu. Nah, makanya yang lebih banyak kita tuh beraktivitas di rumah atau di luar rumah untuk mencari oksigen tersebut. Jadi daya tahan tubuh itu terus terjaga. Nah, dengan kita melakukan banyak aktivitas di rumah, pasti kita akan suka-suka tuh berganti aktivitas. Pasti itu. Saya juga pernah ngalamin dari mulai olahraga, terus dari mulai motret, dari mulai kayak berjalan kaki di rumah sekitar ruangan gitu, atau main game. Nah, itu kan pasti kegiatannya akan berganti-ganti biasanya. Nah, biasanya ada salah satu kegiatan yang kita lakukan berulang.
dalam waktu yang selama masa pandemi ini. Nah, dari kegiatan berulang itulah kita menemukan rekod. Biasanya ada kegiatan yang sangat bosan dilakukan. Nah, kira-kira pasti ada satu kegiatan yang berulang dan terus kita lakukan. Disitulah kita akan menemukan kegiatan dan bakat diri saat kita sudah menjalani kegiatan tersebut berulang-ulang dan ternyata kita suka kegiatan tersebut. Nah, dari situlah kita bisa mencari tahu apa sih kegiatan yang kita suka, apa sih kegiatan produktivitas kegiatan kita yang kita suka. Gitu. Kalau kita nggak mencoba dari kegiatan kita sehari-hari, nggak disiplin, ya kita nggak bakal menemukan hal baru. Kenapa bisa menemukan hal baru? Karena kita pernah mencoba kegiatan tersebut di masa pandemi ini. Dan salah satunya contohnya, misalkan diri saya dan teman-teman mungkin suka motret, tapi gimana caranya motret di rumah ya, gitu kan. Nah itu banyak ya, mulai dipikirkan dari kegiatan tersebut, kita data nih, ternyata saya punya kegiatan games, ternyata saya punya kegiatan masak, ternyata saya punya kegiatan mungkin olahraga, entah itu sepeda atau apa sih modal push up doang dan segala macam yang bisa dilakukan di rumah. Nah dari situ kita bisa catat kegiatan yang emang benar-benar cocok untuk diri kita, gitu. Jadi dan pasti kegiatan itu akan konsisten untuk kita lakukan. Masalahnya kita suka. Kalau kita nggak suka, biasanya kegiatannya akan kita suka. Pasti pernah merasakan seperti itu. Lanjut, next. Nah, bagaimana mengetahui peluang agar tetap produktif dan inovatif? Satu adalah kemauan untuk bergerak aktif. Nah, ini yang tadi saya obrolkan, kemauan untuk bergerak aktif. Karena kita kalau tidak bergerak pasif gitu kan, lama-lama kita jadi nggak produktif gitu kan, akan di posisi itu aja gitu. Orang lain udah terbang gitu kan, kita masih di ini aja di landasan, nggak bisa terbang. Peka dengan lingkungan sekitar atau sesuatu yang sedang mendunia. Nah ini adalah kita rajin-rajin melihat media sosial, melihat berita di TV, terus kehidupan masyarakat di sekitar rumah atau keluarga, gitu. Terus bersosialisasi ini biasanya kalau masa di rumah adalah kita agak takut, memang benar takut untuk ketemu orang jumpa yang baru, karena kita kan suka nggak tahu rekodnya itu orang-orang itu pernah pergi kemana, pernah bersentuhan dengan virus si COVID apa enggak dan segala macam. Makanya bersosialisasinya biasanya ini lewat ya semacam ini, daring gitu, atau kalau sana keluarga teman-teman biasanya kan suka lewat video call atau Zoom meeting seperti ini. Ini sangat perlu karena mulai dari sini biasanya itu akan ketemu tuh nanti ide-ide kreatif dari yang orang-orang di sekitar kita yang kita ajak bersosialisasi. Gitu. Terus tuangkan semua ide. Semua ide-ide ini biasanya kita di Kamera Jakarta tuh lagi masa-masa bulan Februari akhir dan Maret awal itu kita hampir setiap malam itu ketemu di kayak ada Zoom meeting atau video call. Kita semuanya harus menuangkan ide-ide dan banyak sekali ide-ide yang memang benar-benar bagus, tapi gimana yang nggak terlalu repot atau ribet kita bisa laksanakan. Percaya diri. Nah, kita harus percaya diri nih. Kalau nggak percaya diri, kita nggak bakal bisa maju. Kita nggak bakal bisa melangkah. Jadi percaya diri, optimis kalau kita bisa melakukan hal tersebut. Gitu. Terus nomor 6, mulai bergerak untuk menjalankan keputusan ide yang dimiliki. Nah, mulai bergerak ini biasanya langkah-langkahnya udah mulai kita catat nih. Bisa misalkan mencari bahan, konsep, terus gimana cara menjalankannya, terus kendala apa yang akan datang, itu kita harus pikirkan. Maksudnya kita nggak mungkin punya pemikiran ini akan sukses terus. Iya optimis, tapi kita harus punya jawaban untuk kayak misalkan ada halangan, ini pasti ada halangannya seperti ini. Jadi kita udah mempersiapkannya.
dengan jauh-jauh hari gitu, dengan data yang udah kita punya. Next. Cara membagi waktu antara kewajiban dan kegiatan lainnya selama masa pandemi. Nah, ini nih yang susah biasanya kan. Karena biasanya kalau nggak masa pandemi itu jadwal itu biasanya teratur. Ya, kalau nggak kayak jam kuliah jam sekian, jam kerja jam sekian, tidur jam sekian gitu kan. Kegiatan hari libur tuh waktu luang hari apa dan jam berapa. Nah, kita harus pintar-pintar membagi waktu dan kewajiban dan kegiatan waktu luang. Satu itu untuk menetapkan skala prioritas antara pekerjaan atau kuliah dengan kegiatan lainnya. Skala prioritas ini kita harus pisahkan yang mana yang penting, yang mana yang kita mempunyai tanggung jawab besar. Nah, kalau kita tidak bisa memisahkan prioritas ini biasanya agak susah. Biasanya pertama adalah prioritas yang tanggung jawabnya besar. Kalau saya misalkan di kerjaan, biasanya ya di rutin atau diulang nih kegiatannya. Kegiatan dari pekerjaan itu kalau kita nggak pandemi jam berapa sih kita mulai? Gitu. Kuliah ini, sekolah ini jam berapa sih kita mulai? Gitu. Jangan sampai mentang-mentang di masa pandemi ini kita kerja dari rumah atau belajar dari rumah, terus kita membuang waktu nanti-nanti saja. Gitu. Jadi kayak misalkan bangun tidur tuh yang biasanya bangunnya jam 5, jam 6, gara-gara masa pandemi ini dia molor nih tidurnya sampai jam 10 gitu kan. Nah ini jam-jam saat kita harusnya sudah mulai kuliah, jam-jam harusnya kita sudah mulai kerja, ini jadi ketunda. Gitu. Nah, itu yang menjadi kegiatan yang kurang baik sebenarnya. Gitu. Banyak teman-teman yang seperti itu juga banyak, tapi banyak teman-teman yang yang menyamakan kegiatan di luar pandemi semasa saat di masa pandemi ini banyak juga. Tapi ya paling kita saling mengingatkan. Karena sayang waktunya nih kebuang, harusnya jam pagi kita udah mulai kuliah, terus pagi kita sudah mulai kerja, samakan dengan jam tersebut. Jangan dibuang-buang waktunya. Karena mulai dari situlah kalian akan mempunyai waktu luang, waktu kosong untuk menciptakan diri kalian ini bisa berkembang. Gitu. Bisa membuat diri kalian itu menjadi produktif. Karena kalau misalkan waktunya sama atau waktunya dibuang, kalian akan kebuang waktu. Harusnya orang-orang udah istirahat. Orang-orang udah berinovasi, kalian masih mengerjakan pekerjaan rumah. Kalian masih kuliah, gitu kan. Makanya biasanya kalau jam-jam kuliah ini kan biasanya udah ada jamnya. Terus kalau saya di bidang pekerjaan itu nggak bisa tuh kayak gitu karena orang-orang udah mulai tidur gitu istirahat, saya masih kerja, ngerjain sesuatu yang belum beres. Gitu kan jadinya terlantar. Jadi sayang waktunya gitu. Terus kedua, atur waktu dan membuat jadwal antara pekerjaan kuliah. Nah ini, mengatur waktu. Jadi misalkan yang tadi saya bilang pertama, misalkan kerja masuk jam 7, ya kita udah bangun jam 6 lah. Atau jam 6.30 tuh udah di rumah bangun. Udah kerja tuh. Karena nanti sebenarnya dari mulai on time saat kerja, tidak dibedakan jam kerja atau jam kuliah tidak dibedakan. Biasanya ini akan ada rekod nih ke atasan. Wah anak ini ternyata rajin. Karena tidak membedakan waktu dan jam kerja lagi dalam masa pandemi kayak gini. Dan itu akan berimbas balik ke diri kita. Dan pasti kita akan mempunyai jam-jam istirahat. Nah jam-jam istirahat ini biasanya ya selain istirahat ya kita juga pasti punya kegiatan lain. Karena kayak cuman kalau istirahat cuma tidur doang mah sama aja gitu kan. Mending jam istirahatnya lagi di rumah tuh ya entah cari kegiatan-kegiatan lain karena tidak begitu capek kan. Dan itu juga masuk memanfaatkan waktu luang dan mengerjakan tugas kegiatan lainnya. Ini nih jam-jam yang sudah misalkan kita sudah beres semua kerjaan, kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk mengerjakan tugas atau kegiatan lainnya yang tadi kita akan kerjakan atau kita ketemu ide-ide baru. Nomor 4 yang terakhir adalah disiplin dan konsisten. Karena kalau tidak berulang, tidak disiplin,
saya 100% yakin kegiatan produktif dan kegiatan kalian tidak akan sukses gitu. Nah, pintar-pintarlah dalam memanajemenkan waktu yang kalian punya karena hidup harus terasa seimbang. Itu sangat penting. Jadi waktunya jangan dibuang-buang. Jadi selagi ada waktu kosong, kita kerjakan sesuatu hal yang positif. Next. Nah, ini adalah pengalaman Kamera Ria Jakarta saya dan teman-teman semasa bulan Maret awal, lagi masa pandemi awal juga kita belum punya kepikiran dan segala macam, dan terus ya kita ternyata kangen sama kegiatan dan teman-teman yang biasanya berkumpul, bersenda gurau, bersenang-senang, melakukan aktivitas kayak biasanya suka berbagi pengalaman dan ilmu yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ini adalah pengalaman dari Kamera Ria Jakarta pertengahan bulan Maret sampai akhir ini. Awal Maret kita udah mulai produktif di Zoom, ya, produktif di Zoom. Dari mulai Zoom itu kita mulai mencurahkan, pertama tuh ketemunya padahal cuman ya say hi, say hello, nanya kabar dan segala macam. Tapi kan kalau setiap hari demikian kita juga merasa bosan, buat apa gitu kan ketemu tiap hari gitu kan. Di Zoom juga buang-buang internet di rumah dan harus pengeluaran jadi lebih banyak gitu kan. Makanya dalam Zoom yang biasa kita bikin itu loh, kita mengeluarkan ide-ide kreatif dari teman-teman Kamera Ria Jakarta. Nah, di bulan Maret ini kita mengumpulkan gagasan-gagasan yang muncul dari teman-teman Kamera Jakarta dan yang memang aslinya kita memang hobinya itu foto ya. Jadi sebenarnya di Kamera Jakarta itu nggak cuma orang yang berada di domisili Jakarta. Gitu. Jadi juga ada skala nasional. Jadi ada yang di Bali, ada yang orang stay-nya di Surabaya, di kota-kota besar lah tentunya. Nah, mulai dari sini kita memunculkan ide-ide gimana caranya biar kita di waktu luang itu masih bisa produktif. Karena memang posisi dan profesi dari teman-teman Kamera Ria Jakarta itu adalah nggak sama gitu kan. Mulai dari, jadi semuanya tuh memang bukan fotografer. Jadi yang untuk fotografer mungkin ada 20% dari jumlah orang yang ada di daftar Kamera Jakarta gitu, karena ini secara nasional. Jadi kita merangkum, kita ngambil teman-teman yang memang hobi foto tapi memang profesinya beda-beda. Nah, kalau sudah mulai seperti ini biasanya mereka punya jam-jam kosong nih. Jam-jam kosongnya ya kita makanya membuat gimana caranya kalau masa pandemi ini kita nggak perlu keluar motret dan cukup di rumah aja gitu. Pada bulan Maret kita membuat hashtag kegiatan itu moto di rumah aja ya. Dan kebetulan memang di komunitas foto kita yang membuat hashtag ini pertama, tapi memang lewat story aja gitu kan, karena memang lewat dunia Instagram. Memang kalau misalkan di posting gitu, biasanya kita suka menghargai teman-teman tuh kan, kadang-kadang feed-nya tuh suka dijaga gitu kan, dijaga konsepnya dan segala macam. Jadi kita menghargai privasinya teman-teman di feed tersebut. Makanya kita biar gampang, biar orang banyak ngikut, kita coba lewat story. Jadi kalau lewat story hanya 24 jam, tapi kita review terus, kita repost terus, dan kita highlight. Jadi kesimpan dengan baik datanya. Gitu. Jadi selama 14 hari dari bulan Maret ini kita akan membuat konsep-konsep berbeda. Gitu. Konsepnya yang pertama misalkan adalah favorit spot. Jadi tempat-tempat favorit ini di rumah itu mereka bisa foto dengan konsep yang bagus gitu, dengan berbagai tema. Jadi temanya setiap hari berbeda gitu. Nah, dari sinilah kita akan belajar mengkonsepkan moto itu, walaupun dengan pakai handphone saja gitu kan, dan juga boleh gitu.
mengkonsepkan diri kita foto itu gimana terlihat artistik, bagus. Jadi satu foto itu kadang-kadang nggak perlu di caption, tapi dia punya nilai ceritanya sendiri. Nah, kita belajar konsep jadinya kan di waktu luang inilah, di luar pekerjaan, dari pekerjaan yang utama itu kita membuat ini. Jadi satu itu hari pertama itu ada favorit spot, kedua itu ada activity atau aktivitas yang di rumah apa aja, terus ketiga makanan, foto makanan, terus keempat itu ada mirror, itu kan pasti punya kaca kan di rumah, dan biasanya kita ituin, terus ada reflection, terus ada people, hari ke-6 itu ada people, ada foto orang di rumah. Kadang-kadang kita suka hobi foto, tapi lupa sanak keluarga kita di rumah tuh jarang difoto. Makanya kita adain tuh temanya people. Jadi orang yang ada di dalam rumah, itu bapak, ibu, adik, gitu kan. Terus ada kalau misalkan di stay di daerah kosan gitu dan segala macam, biasanya people ini memang agak susah. Mungkin mereka bisa candid orang yang lewat dari depan kosan atau siapalah gitu. Biasanya itu bisa. Terus ada hari ke-7 gitu, ada konsepnya moto di sekitar rumah gitu. Entah itu jalanan, ya, entah itu belakang rumah, samping rumah, atas rumah, ada apa aja gitu. Terus hari ke-8 kita ada konsep minimalis. Jadi konsep minimalis ini yang lumayan paling gampang gitu, konsep minimalis. Biasanya itu nyari-nyari kaca, ada tembok, terus ada bangku, entah ada rak buku atau apalah yang ada di rumah yang kelihatan mata kita tuh, wah ini tuh bentuknya minimalis gitu. Atau kita bisa susun sebenarnya, kita konsepin, oh ini nih dibikin minimalis seperti ini. Terus ada random set, kita juga akan ngasih kebebasan orang-orang untuk foto bebas gitu. Terus ada in frame tuh biasanya motonya, kalau in frame tuh kayak kita membuat konsep dia ada berbentuk frame, entah itu di depan kaca ada orangnya, atau memang di samping kiri kanan itu ada pohonan, ada depannya, tapi di tengahnya ditaruh apa segala macam. Terus ada plan, ada tumbuh-tumbuhan, ada tanaman di hari 11. Di 12 ini ada portrait. Jadi kita biasanya motret adik kah gitu, atau motret kakak atau bapak atau ibu. Nah, di hari ke-13 ini kita ada favorite stuff. Jadi ada barang-barang yang benar-benar kita suka, gimana caranya kita foto tapi tempatnya bagus gitu. Terus 14 kita adain landscape. Biasanya kan kalau di rumah pasti ada pintunya kan. Di atas pintunya biasanya kelihatan tuh langit-langit di atas di depan rumah. Nah, kita adain hari ke-14 itu ada landscape. Nah, ini dilakukan dengan kamera apapun, walaupun dengan handphone yang juga pasti yang banyak dipilih, karena memang handphone itu paling mudah untuk mengambil sebuah momen. Dan ini menjadi pertama kali kegiatan kita dari komunitas yang banyak dilirik sama orang, dilirik sama komunitas lain, yang jadi kita punya selalu ide-ide yang selalu hal-hal baru dari teman-teman kamera di Jakarta sendiri. Karena emang biasanya kalau di kita tuh kalau sudah pernah membuat acara, pasti membuat acara baru ini pasti beda konsep, sesuatu hal yang baru yang belum orang pernah lakukan. Makanya kita agak senang gitu kan, moto di rumah aja ini lumayan banyak peminatnya dan banyak orang yang ngikut gitu. Dari kegiatan ini gimana caranya biasanya kita mancing banyak yang ikut? Nah, biasanya tuh kita sama teman-teman, atau malah ini ada dari Yogyakarta yang rela jadi mengasih kenang-kenangan sebuah hadiah. Jadi ini ada hadiahnya, nanti dipilih sama kita. Jadi kita rembukan dulu sama tim gitu, foto mana yang bagus itu akan mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya mulai ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar daerah. Coba next, ini dari beberapa hasil kumpulan teman-teman yang cuma sekedar waktu luang lagi masa pandemi ini, tapi bisa motret di rumah. Bang John, mohon maaf memotong pembicaraannya. Waktu kami tinggal 10 menit lagi ya. Oke. Nah, ini ada hasil-hasil dari
tema yang kita lakukan ada plan, terus ada ini ada landscape, mungkin ini pernah keluar, dan ini ada orang moto istrinya. Next. Nah, ini adalah dua foto ini adalah salah satu pemenang, ya ini dua pemenang yang mendapatkan hadiah ya dari acara moto di rumah aja. Itu ada yang menggunakan masker dan ini juga ada in frame gitu kan. Jadi ada kegiatan di luar itu ada kegiatan bapak dan ibunya, tapi dia motonya itu dari dalam jendela dan dia berjemurnya di luar. Jadi ini sesuai masa pandemi sekarang ini. Lanjut. Next. Nah, ini setelah masa pandemi, pandemi awal itu bulan Juli, kita ada anniversary. Anniversary-nya itu anniversary yang kedua. Nah, kita membuat acara tuh gimana caranya bikin anniversary ini tetap ramai. Itu kita mengadakannya adalah secara virtual. Jadi foto ini boleh diambil kapan saja dan boleh diposting ulang atau sudah diposting. Jadi kita bikin acara tuh lomba foto Sunset Jakarta. Gitu. Nah, Sunset Jakarta ini dari kadang-kadang kita punya simpanan banyak nih orang-orang moto sunset tapi belum pernah ke explore gitu kan. Jadi kita bikin acara ini dan hadiahnya ada mulai dari kamera, terus apa ya itu cuci sepatu, terus macam-macam lah. Pokoknya banyak banget hadiah yang bisa didapatkan di sini. Dan ini salah satu memang kegiatan yang secara online gitu, kita bisa ngelihat pameran foto di sebuah hashtag dengan tema Second Anniversary Kamera di Jakarta. Karena memang biasanya kalau ada acara ulang tahun kita suka bikin pameran atau kegiatan lainnya yang secara positif. Terus kemudian setelah masa transisi kita mengadakan ada kecil-kecilan workshop ya. Setelah masa transisi tapi ya, karena sudah mulai renggang, tetap masih di 3M gitu, kita ada mengadakan acara foto, terus kita ada proses cuci film menggunakan roll, karena ini lumayan yang sekarang lagi naik ya, lagi kegiatan acara kamera film ini lagi mulai booming lagi, bisa mengingat masa-masa waktu masih muda atau orang tuanya segala macam gitu. Ini kita ambil ada empat peserta, salah satu Kak Yusuf ya, itu dia ikut workshop ini, dan ini salah satu kafe di Senopal, dibilang Senopati. Nah, acara ini lumayan baik karena kita ini cuma 4 peserta, dan ini mulai dari moto, proses sampai scan foto hasil mereka perjalanan waktu itu. Lanjut, next. Renovasi di keadaan terbatas seperti sekarang. Ini biasanya yang sering terjadi. Kita sudah produktif, tapi di lingkungan itu tidak mendukung untuk renovasi di keadaan terbatas seperti sekarang. Sebenarnya jangan takut untuk takut lingkungan itu tidak mendukung gitu. Jadi kita sebenarnya harus optimis. Pasti kegiatan-kegiatan inovasi kita tuh pasti didukung sama keluarga. Nggak mungkin nggak bisa sampai menghasilkan penghasilan untuk ditabung atau keuangan atau pendapatan yang akan kita lakukan gitu loh. Pasti semuanya didukung sama keluarga. Pasti semuanya didukung sama lingkungan. Kalaupun tidak didukung, jangan apa ya, jangan menyerah gitu aja. Kita harus mengkasih contoh gitu kan, nggak apa-apa, kita harus terus kasih contoh, dan itu pasti akan dilihat sama orang. Kalau sudah dilihat sama orang, dicontoh sama orang, pasti juga mengikuti gitu kegiatan produktif kita gitu. Contoh-contohnya ya mulai dari ya tadi misalkan membuat masker sendiri kan menghasilkan uang, bahan-bahannya juga mudah, terus membuat tali masker, atau yang apa ya, yang awet gitu kan, yang bisa disuplai secara
online gitu. Soalnya masa sekarang kan masa zamannya media sosial, media online itu kayak banyak yang dukung lah. Jadi jangan takut untuk lingkungan atau tidak mendukung, pasti mendukung gitu loh. Nah, itu sekian dari saya ya. Nanti sudah selesai. Kalau mau ada pertanyaan, oh iya, ini ada lagi. Nah, ini adalah hasil inovasi kita ke Creative kita selama masa pandemi. Yang tadi saya bilang pernah membuat botol tumbler ini dengan desain pribadi. Ya, contoh-contohnya kayak gini. Jadi kita ikut perjualan seperti ini, memproduksi dan supaya secara online. Jadi desainnya bisa request sendiri-sendiri. Jadi biasanya ya ini sangat menarik. Halo Bang. Bang Iwan Setiawan. Sekarang ini. Mungkin koneksi sinyalnya Bang. Halo. Maaf, terputus ya. Mohon maaf kepada semua peserta pembicara kita. Halo. Karena sinyal. Halo Bang. Halo, udah kok. Sinyalnya. Ini ada teman saya yang gangguin. Oke. Sudah. Ya, demikian. Terima kasih presentasi dari saya. Oke, kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Terima kasih Bang Iwan Setiawan atas materinya. Semoga bermanfaat semua ya. Nah, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab nih. Kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat, akan saya bacakan 3 pertanyaan untuk memenangkan hadiah OVO senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, tadi saya sudah menemukan pertanyaan yang menarik dari Kak Kevin di Jakarta. Pertanyaannya ini Bang, apakah proses banyak banget ya pertanyaannya ternyata. Kenapa? Apakah proses inovasi akan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang terhadap suatu hal di masa depan secara berkepanjangan? Silakan Bang, dijawab. Inovasi, apa tadi? Masih pertanyaannya. Apakah proses inovasi akan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang terhadap suatu hal di masa depan secara berkepanjangan? Iya, tentu saja pasti akan mempengaruhi pola pikir orang. Biasanya orang yang udah pernah berinovasi dan sukses, biasanya dia akan melakukan hal gitu. Dan dia akan mencari sesuatu hal inovasi yang baru yang akan mendapatkan sesuatu ciri khas dari orang tersebut gitu loh. Jadi memang sebenarnya bagus udah pernah orang berinovasi sendiri biasanya dan kemungkinan sukses dan mudah-mudahan sukses inovasinya pasti akan berulang. Pasti dia akan ketagihan untuk berinovasi sesuatu dan itu akan menjadi hal yang positif untuk masa depan, untuk jenjang karir. Mungkin jenjang karirnya misalkan orang ini bekerja di bidang administrasi tapi punya inovasi ini misalkan jauh dari inovasi ini, jauh dari kegiatan yang mereka bekerja, dan itu akan menjadikan peluang usaha yang bagus untuk masa depan gitu. Karena saya pun merasakannya gitu, karena saya itu contohnya saya itu pekerjaannya sekolahnya itu kan dibilang teknik mesin gitu kan, tapi saya punya hobi foto dan hobi kayak di dunia kopi gitu kan, dan inovasinya selalu baru gitu kan, menjadi suatu hal yang positif dan nilai yang lebih tinggi, dan saya menjadi
lumayan untuk masa depan tuh ya lumayan. Jadi sangat sangat pasti untuk jangka panjang itu sangat pasti. Itu pertanyaan dari Dari Kak Kevin di Jakarta. Oke, terima kasih Kevin. Semoga Nah, jadi jawabannya kalau memuaskan. Ya, bisa dimengerti. terima kasih Kak Kevin untuk sudah bertanya dan Bang John sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua ya. Dari Swasti Lumban Raja, UHN Medan. Oh, dari Medan Wah, nih Bang, dari Medan. Horas Halo Medan. Medan. Iya, saya pernah tinggal di Medan loh. Lulus tahun berapa ya? 2012 dan 13 saya tinggal di Medan. Halo Medan. Pertanyaannya, bagaimana kita menemukan teman sefrekuensi kita untuk menjadi produktif dan inovatif, untuk menciptakan suatu ide-ide yang kreatif, untuk suatu karya, misalnya jadi kreator video, Kak. Dan gimana sih agar konsisten dengan hobi kita agar bisa berkembang? Terima kasih, Kak. Kita Silakan akan mencari dijawab, Bang. partner. Kita akan mencari partner biasanya kan di sekitar kita dulu tuh. Di ruang lingkup kita aja dulu contohnya ya. Misalkan kita cari mulai dari masa pandemi ini kan melalui daring atau melalui teman. Mulai bertanya biasanya kita buka obrolan tuh dengan kegiatan kita. Nah, dari teman-teman ini pertama ada yang connect nggak sebenarnya? Kalau ada yang connect gitu, biasanya kita langsung japri aja tuh ke orang tersebut gitu. Oh, ke ngomong masalah ya sesuatu hal baru ternyata ke si B misalkan sebutnya si A atau si B ini ternyata nyambung ya. Ya udah, berarti lu ajak orang itu yang merasa emang mendukung lo dan jawabannya tuh secara antusias. Kalau memang dirasa kurang, biasanya kita akan mencari sebuah informasi itu di media sosial atau di web gitu kan. Nah, mulai dari situlah kita akan membuka jalur kita kalau misalkan kita mempunyai suatu ide yang kreatif, yang baru, mencari teman secara susah, lewat web itu juga jadi bisa gitu karena menjadi panduan gimana sih orang lain mengerjakan sesuatu yang menemukan jati dirinya dan teman-teman gitu. Nah, dalam masa sekarang ini kan nggak susah gitu kan nyari teman dalam sehobi gitu kan. Nah, mulai pertamanya sih dari itu kita kayak ngelempar pertanyaan, gimana ya kalau bisa bikin ini, bikin apa gitu kan kegiatan misalkan videografer ngedit ini gimana. Nah, kalau di dalam satu grup atau ruang lingkup main kalian pasti kan ada kan teman-temannya di ruang lingkup kalian. Kalau ada yang menjawab dengan antusias, berarti orang tersebut adalah orang pertama yang bisa kalian ajak untuk bekerja sama untuk mendalami sebuah bidang tersebut. Kalau memang dirasa kurang, ya Oke, tinggal jadi cari kita di web harus gitu. Iya, jadi kita harus bersosialisasi bersosialisasi dulu. ya, Bang. Iya, bersosialisasi, komunikasi. Pasti kan punya teman kan? Nggak ada yang nggak punya teman. Ada nggak di sini yang nggak punya teman? Pasti ada lah. Gitu. Oke, terima kasih sama siapa tadi namanya? Susah ya? Swasti Lumban Raja, Bang. Pasti Lumban Raja dari Medan. Horas, terima kasih lo pertanyaannya. Terima Tuh, kasih ada Kak untuk lagi? pertanyaannya dan terima kasih untuk Bang John sudah menjawab. Ada terakhir nih Bang. Pertanyaannya Apa? dari Kak Bilkis dari Depok. Wah, Depok. Oh, Dekat deket nih, dong. dekat dari Wah, Jakarta, deket dari Depok. Depok. Iya. Pertanyaannya berdasarkan penjelasan dari Mas Iwan, berarti kita harus kreatif ya Mas, terutama saat ingin mengembangkan kegiatan yang berujung inovasi. Tentang kreativitas tersebut, apakah secara tidak langsung kita dituntut untuk menjadi serba bisa dulu untuk dapat menemukan sesuatu yang dapat dikembangkan? Jika iya, adakah batasan untuk menjadi serba bisa tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kita nggak harus serba bisa sih. Sebenarnya untuk mengembangkan kreativitas tersebut, kita bisa mulai dari belajar, kita bisa mulai dari nol. Dan untuk mengembangkannya, ya gimana caranya? Ya kita harus melakukan itu terus, gitu, melakukan sesuatu hal yang baru, melakukan satu hal yang baru dan berulang-ulang sampai di diri kita ini merasa nyaman dengan kegiatan tersebut gitu loh. Jadi nggak harus serba bisa. Untung-untung bisa, tapi kan
uh, saya bisa karena biasa, saya nggak bisa karena nggak biasa. Itu quote-nya. Moto emang. Oke, terima kasih. Sama siapa tadi? Jawabnya Bilqis, Kak Bilqis. Bilqis ya. Jadi Bilqis kita yakin bisa. Bisa karena biasa, nggak bisa karena nggak biasa. Gitu. Benar, Bang. Terima kasih sudah menjawab, Bang. Kita masih punya banyak waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada peserta yang ingin menjawab secara langsung dengan open mic atau open cam. Bisa dipersilakan. Ini pertanyaan langsung atau pertanyaan dari saya? Sistem cepat-cepatan aja. Iya, dari pesertanya, Bang. Halo. Kita masih ada sesi tanya jawab. Halo, siang. Siapa ini? Ya, selamat. Banyak banget. Saya Rahmawati Ananda, Kak, dari Kalimantan Timur. Saya Ruth dari Jakarta. Kak, Aduh, Jakarta. aku ini dulu ya. Rahmawati. Rahmawati duluan. Ayo, silakan. Ya, saya Rahmawati Ananda dari Kalimantan Timur. Mau bertanya, kalau kita jalanin aktivitas atau passion gitu kan, kadang tiba-tiba masuk ke dalam titik jenuh gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa jenuh itu ya? Terus juga kalau misalkan kita melakukan aktivitas, gimana cara kita menjaga fokus? Karena kadang kalau misalkan kita itu ada yang mudah bosan gitu, sehingga kalau ngelakuin sesuatu, mau lakuin sesuatu yang lain, tapi sesuatu yang sebelumnya kita lakukan tuh nggak selesai padahal, tapi kita mau lakukan yang lain. Nah, gitu itu gimana caranya? Terus, ya, pertanyaan kedua, banyak nih pertanyaannya. Kedua, yang pertama tadi karena kita kalau misalkan kita jatuh ke dalam titik jenuh, itu gimana cara ngatasinya? Yang kedua, cara menjaga fokus. Kalau misalkan kita mudah bosan, kita ngelakuin hal lain padahal sebelumnya belum selesai, kayak gitu. Terus yang ketiga, gimana cara ngatur waktu untuk hal-hal prioritas agar kita nggak terganggu sama distract yang kecil-kecil gitu, Kak. Oke. Terima kasih Rahmawati Ananda dari Kalimantan. Yang pertama adalah apa tadi? Saya lupa juga. Yang pertama itu adalah gimana? Saya lupa tadi. Pertanyaannya banyak. Titik jenuh, Kak. Oh, menghilangkan titik jenuh ya. Nih, sebenarnya intinya sih gini. Kalau kan kegiatannya pasti banyak nih. Kalau merasa mencapai titik jenuh itu biasanya kenapa kegiatan kita tuh yang satu yang kita sukai ya, belum passion ya, yang kita sukai itu nggak berkembang. Biasanya itu mencapai titik jenuh gitu. Nah, gimana caranya? Nah, kegiatan itu jangan dijadiin sebuah keharusan, tapi dijadikan sebuah hobi. Kenapa di sebuah hobi? Karena di sebuah hobi ini kita akan merelakan waktu segala macam untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi kalau kita sudah merasa kegiatan itu sebagai hobi, biasanya apapun akan ditempuh. Jadi nggak bakal ada titik jenuh. Karena biasanya di hobi itu saya pribadi kalau hobi tidak ngelihat waktu, tidak ngelihat biaya yang dikeluarkan untuk hobi tersebut, dan saya nggak pernah terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Biasanya itu adalah saya tidak mencapai titik jenuh karena selalu saya gali informasi tersebut. Pasti ada link-link atau jalur-jalur baru atau kegiatan-kegiatan baru jenisnya di dalam hal tersebut gitu loh. Jadi itu nggak bakal mencapai titik jenuh. Kalau mencapai titik jenuh, berarti kegiatan itu belum bisa kita nikmati secara ikhlas. Gitu. Jadi kalau bagi saya, kalau udah hobi, saya merelakan kegiatan tersebut. Nah, gimana caranya membagi waktu? Yang kedua apa tadi ya, Rahmawati? Yang kedua, kalau misalkan kita mudah bosan, Kak. Jadi itu. Kalau mudah bosan, biasanya kegiatan ya sama seperti yang pertama. Kalau sudah bosan dengan kegiatan tersebut dari kegiatan sebelumnya,
berarti kita nggak cocok dengan kegiatan tersebut untuk mendevelop bisa menjadi suatu kegiatan yang produktivitas dan inovasi-inovasi terbaru. Mending ditinggalkan. Nah, biasanya kita akan menemukan kegiatan tersebut secara berulang, cari aja sesuatu hal yang baru. Nah, kalau udah mencari suatu hal yang baru dan kita terus berulang, pasti itu adalah suatu kegiatan yang yang kita sukai. Pokoknya intinya adalah kegiatan yang kita sukai, kita akan melakukan kegiatan tersebut secara tidak jenuh, secara tidak bosan, dengan ikhlas yang pasti. Yang ketiga, membagi waktu ya. Cara membagi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang seperti tadi, yang pernah saya jelaskan, sisihkan kerjaan atau kegiatan atau tugas pokok itu paling utama di pagi hari. Ya, sisihkan itu tersebut. Jangan kegiatan yang hobi yang kita lakukan dulu, tapi suatu kegiatan yang misalkan punya tanggung jawab besar, itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Jika sudah selesai, baru bisa kita membagi waktu memang jatahnya untuk kegiatan yang produktivitas kita selain pekerjaan pokok. Gitu. Pokoknya misalkan ya tadi, misalkan kuliahnya jam 7 tuh, ya udah jam 7 kita harus kuliah, atau kuliahnya ada siang, berarti kegiatan produktivitasnya kita rubah ke pagi. Gitu. Di selang kayak 1 jam sampai 2 jam itu harus rehat sebelum kegiatan pokok. Misalkan kegiatan kuliahnya jam 12, berarti kalian jam 10 tuh sudah harus selesai. Dan itu harus disiplin. Jangan sampai nanti terusin lagi. Nanti kalian nggak punya waktu istirahat. Jadi 2 jam ini istirahat untuk kalian kayak kuliah atau kayak kerja gitu. Jadi jangan dimepetkan waktu jam istirahatnya. Jadi kalian harus punya manajemen waktu sendiri gitu. Contohnya kayak misalkan kalian liburan atau kalian cuti, masuknya tanggal 10. Cutinya misalkan dari tanggal 5, ya berarti kalian liburnya itu mengusahakan 3 hari atau 4 hari. Kalian harus punya spare waktu 1 sampai 2 hari itu udah di rumah buat istirahat. Jaga misalkan ada kejadian sakit kah atau apa dan segala macam. Jadi itu kayak gitulah biasanya. Ya, semoga Rahmawati Ananda puas dengan jawabannya. Yang penting sih didalami dan suka ya. Izin bertanya. Banyak Kak dari Rahmat Hidayat. Mohon maaf. Izin bertanya. Pertanyaan Boleh, masih boleh. Adel, moderator masih boleh. Iya Kak. Kita punya waktu tinggal sedikit lagi sih. Berapa menit lagi? Tampaknya nggak cukup. Tapi kalau Bang Jan bisa jawab secara singkat, boleh. Oke, satu lagi deh pertanyaan. Ya, Kak. Ayo, silakan. Saya Kamarul Iskandar, Kak. Dari Jakarta. Halo? Halo. Saya Ya, yang Kamarul masuk. Iskandar. Kamarul Iskandar duluan sebentar. Kamarul Iskandar. Iya. Saya dari jadi mana? dari Aceh, Kak. Halo. Aceh. Halo Aceh. Jadi begini, saya singkat aja pertanyaan saya, Kak. Jadi saya ingin tanya bagaimana cara kita membentuk ide-ide yang mainstream dalam jangka panjang ini, Kak. Dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang. Itu aja, Kak. Bagaimana kita membentuk? Oh, ide-ide mainstream yang untuk jangka panjang. Sesuatu yang mainstream itu tidak akan setahun. Halo, Kak. Yang anti mainstream, Kak. Oh, yang anti mainstream. Kalau ide-ide yang anti mainstream itu biasanya kita galinya dari dalam diri kita sendiri, sesuatu hal yang ada di sekitar kita yang pernah kita lakukan. Jangan mencoba ide-ide anti mainstream tersebut atau ide-ide kreatif tersebut, tapi tidak kita pernah coba sebelumnya. Jangan melakukan hal itu dulu. Jadi kita harus membuat data, kita harus membuat riset untuk melakukan hal-hal tersebut. Gitu loh. Jadi kalau kita sudah punya data, kita sudah pernah meriset, baru ini kita luncurkan ide-ide tersebut. Jangan sampai kita nggak punya backup untuk ide-ide tersebut. Gitu. Entah itu kekurangan, entah itu dan kelebihannya dari ide-ide tersebut. Gitu. Sebenarnya dari hal-hal yang dalam masa pandemi ini, dari hal-hal yang orang lain kerjakan ya di masa pandemi ini, gimana sih kayak misalkan ya kayak contohnya tadi
gimana sih gue mau menciptakan sesuatu hal yang baru, misalkan dari contoh nih pakai masker, saya kerepotan banget nih kalau pakai masker gitu kan. Nah kalau misalkan nggak pakai masker gini ini copot gitu kan, kotor dan segala macam. Nah mulai dari hal-hal kecil tersebut gitu. Kalau untuk ide-ide yang lain biasanya tergantung apa yang kita suka. Pokoknya kita harus punya data yang ada di sekitar kita yang pernah kita lakukan gitu. Terima kasih Kak Martin Iskandar, Aceh. Saya pernah ke Aceh loh. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih banyak. Ya. Oke, ceritanya jawabnya sudah berakhir ya karena kita punya keterbatasan waktu. Ini banyak pertanyaan nggak dijawab gimana? Iya, nanti Bang John bisa melemparkan pertanyaan nih. Jadi sesi selanjutnya akan disambung oleh Bang John sendiri yang memberikan pertanyaan kepada partisipan nih. Siap-siap menyiapkan jawaban yang terbaik filenya nih. Bagi yang ingin menjawab bisa hidupkan videonya dan untuk nanti saya pilih. Saya yang kedengeran langsung suaranya, langsung sebut namanya ya. Karena saya saya melempar satu pertanyaan dan hadir kamera. Siapa yang mau? Ini kamera dari teman-teman Kamera Ria Jakarta, kamera analog ya. Kelihatan nggak sih kamera analog, kamera pocket Minolta. Tapi nggak sama filmnya, nanti filmnya bisa beli sama saya. Ya, pertanyaannya adalah, ada on cam semua nih. Berapa kegiatan yang Kamera Ria Jakarta adakan selama masa pandemi yang ada tadi saya pernah presentasi? Sebutkan berapa kegiatan dan sebutkan apa aja. 15, Kak. Apa namanya? Siapa dulu namanya? Jawab 15, Bang. Siapa namanya 15? Halo. Esa Fatika ya tadi. Esa Fatika 15 ya, Jo. Kak. Esa Fatika. Salah, kurang benar. Lanjut. Berapa kegiatan yang Kamera Ria Jakarta lakukan di masa pandemi yang saya kasih presentasi hari ini? Sebutkan. Halo? Ada berapa? Halo, langsung sebut namanya. Ruth. Ya, Ruth Anjang sana ya? Iya. Berapa Ruth? Tolong ulang lagi Pak pertanyaannya. Berapa kegiatan yang Kamera Ria adakan selama masa pandemi yang tadi saya sudah presentasikan? Kalau tidak salah tadi ada 12 ya? 12. Kurang benar, Ruth. Lanjut, yang lainnya. Lanjut. Ada yang mau jawab? Saya Kak, Rahmat Hidayat. Ada 11 Kak. Ada Rahmat. Ada 11. Kurang benar, Rahmat. Banyak banget 11. Benar. Ruth. 10. Ruth, ada 10. Kurang benar, Ruth. Rahmat Hidayat Kak, 8 Kak. 5 Bang. 8 Kak. Ini sebut dulu namanya. 3 Kak Elika. Ruth 3. Apa namanya? Rika. Ruth 3, Ruth. Ruth Anjang sana 3. Salah, Ruth. Elika. Ilham 5. Siapa namanya? Ilham 5. 5. Bang. Ilham 5. Siapa? Ilham. Iya, Ilham. Ilham 5 apa saja Ilham? Sebutkan. Aduh. Lupa, Bang. Ya, salah, kurang benar. Sebutkan kegiatan yang Kamera Ria Jakarta lakukan selama masa pandemi. Ada apa aja? Itu ada berapa? Rahmawati Ananda berapa? 5 bener nggak sih? Ya coba sebutkan. Yang Sunset Jakarta. Yang foto, nyuci, nge-scan. Terus lomba sama workshop gitu, ya kan?
Lomba sama workshop gitu. Apa sih? Iya, Kurang workshop. betul. Kurang betul. Ayo. Yuk, Ayo teman-teman, diingat-ingat lagi yang tadi. ada berapa? Kurang betul. Ini menguji juga ya. Tadi merhatiin apa enggak ya, Bang? Iya, merhatiin apa enggak? Merhatiin enggak ya? Siapa yang jawab ya? Sayang nih kameranya. Takwil 4 bukan sih, Bang? Siapa? Takwil namanya? 4. Takwil. Takwil ada 4. Apa saja takwil? 4 tadi tuh yang foto di rumah tuh. Ya, foto di rumah foto 1. Di rumah. Sunset Jakarta. Terus? Nyuci foto. Sama tumbler. Ya, betul. Takwil mendapat. Takwil tinggalnya di mana? Tinggalnya di Pondok Gede, Bang. Pondok Gede. Wah, deket dong. Ya udah, Takwil menghubungi salah satu pihak dari kita antara Adel sama Pak Amar, di kontak ya langsung buat konfirmasi hadiahnya. Oke, nanti dikirim hadiahnya sama mereka. Selamat, Takwil. Selamat ya. Selamat untuk Sakil. Jawabannya menarik-narik banget ya, Bang. Nah, untuk teman-teman yang hadir, dimohon untuk mengisi tautan yang terlampir di room chat yang akan dikirim oleh salah satu panitia dari kami sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan perlu diingat ya, from Eval dimohon untuk tidak dibagikan kemanapun di luar chat Zoom ini. Dan proses pengisiannya akan kami tutup pada pukul 15.30. Nah, sekarang sesi selanjutnya pengumuman pemenang hadiah untuk OVO senilai Rp50.000, 2 orang pemenang tadi. Nah, sekarang gantian saya nih, Bang. Nah, tadi pertanyaannya udah bagus-bagus banget ya. Tapi cuma 2 orang pemenang doang yang bisa memenangkan hadiah OVO senilai Rp50.000. Nah, pemenangnya yaitu tadi saya udah pilih ya sama teman-teman saya. Saya. Yaitu Saya siapa? Sebentar. Pemenangnya siapa, Del? Ya, sebentar, Bang. Ini lagi. Selamat Seru yang pakai spin kemarin, Kak. Hah? Kenapa nggak pakai spin yang kayak kemarin, Kak? Pemenangnya itu selamat untuk Kak Bilkis dari Depok yang tadi bertanya serba bisa yang tentang kreativitas tersebut, apakah secara tidak langsung kita dituntut untuk menjadi serba bisa? Ya, betul. Itu saya juga suka pertanyaannya. Selamat untuk Kak Bilkis dari Kak Depok Bilkis yang dari Depok. Ya, selamat. Pertanyaannya bagus. Rp25.000. Nah, dan ada pemenang lagi. keduanya yang bertanya langsung tadi dari Aceh, Bang. Apakah boleh bertanya? Oh iya, yang tadi untuk itu ya. Ya, Kak. Tadi Alhamdulillah, bertanya Kak. soal. Terima kasih. Saya yang dari standar, Aceh. Iya, itu yang Medan. Selamat ya. Alhamdulillah, terima kasih, Kak. Iya, selamat ya. Nanti bisa langsung menghubungi salah satu panitia dari acara kami. Nah, tadi juga udah Bang Iwan Setiawan juga udah memilih pemenang kamera filmnya ya, Bang. Bisa dihubungi juga melalui. Iya. Sequel ya tadi namanya. Iya, Syakwil. Sequel.
saya ingatkan lagi ya, untuk para pemenang dapat menghubungi narahubung acara yang ada di poster, yaitu Saudara Amar. Silakan kontak yang bersangkutan via WhatsApp. Nah, nggak terasa ya kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada para dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang sudah hadir dalam acara ini. Semua teman-teman peserta dan pembicara kita, Bang Iwan Setiawan yang telah bergabung dalam seminar daring, tetap produktif dan inovatif di tengah pandemi. Oke, jadi inti dari materi yang sudah dipaparkan oleh Bang Iwan Setiawan tadi, yaitu kita harus tetap percaya diri untuk menjaga produktivitas kita agar menciptakan inovasi walau di tengah pandemi seperti ini yang kalian tahu pandemi ini membatasi ruang gerak kita. Nah, selanjutnya sebagai dokumentasi acara, nggak afdol nih kalau kita nggak foto bareng. Jadi yang berkenan bisa dinyalakan ya kameranya. Lu siapa tuh menang lu? Ya lah ya. Gimana, ada foto belum? Foto bagus. Foto, sebentar. Ujian tidak gitu gue. Belum, Del. Sekar, panitia Sekar bisa diberitahu. Oke, teman-teman semuanya di hitungan 3 mulai gaya ya. 1, 2. Lagi. Tunggu dandan dulu, ayo. Panitia aja foto, peserta nggak bisa. Foto panitia. Udah sekali. 1, 2, 3. Oh, gantian saya foto. Udah belum? Oke. Udah belum? Boleh. Oh, ini banyak ternyata. Boleh foto. Aduh. Yang aktif. Yang halaman. Ya, foto deh. 1, 2. Oke, terima kasih. Oke, sudah semuanya. Terima kasih ya semua sudah menghadiri acara webinar daring tetap produktif dan inovatif di tengah pandemi. Semoga acara kali ini bisa memberi manfaat untuk kalian semua, walaupun di tengah pandemi ini ya masih bisa produktif dan bisa berinovasi juga. Sampai bertemu di kesempatan lainnya, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Dan jangan lupa ikuti terus rangkaian acara Pekan Virtual Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Kalian bisa cek di Instagramnya, yaitu @vcom_pekan_virtual. Masih banyak acara lainnya kayak workshop, webinar, talk show, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udahan. Udah boleh.
Untuk teman-teman yang udah mengisi Google Form kehadiran bisa langsung out aja ya, bisa langsung keluar dari ini. Terima kasih. Link Google Form-nya ada di kolom chat Zoom ya.